Baik, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar kembali hari ini. Kita masuk di bab yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang interaksi sosial. Nah, tentu kita akan lihat pengertiannya. Apa ya interaksi sosial itu? Ada yang tahu nggak? Oke, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik, ya. Hubungan timbal balik yang harmonis. Kenapa harmonis? Karena antar manusia, dan antar manusia ini saling mempengaruhi. Siapa yang dipengaruhi, siapa yang berhubungan timbal balik, bisa antara individu dengan individu. Ada yang tahu contohnya? Misalkan kita pergi ke dokter. Nah, kita di situ konsultasi, kita ke dokter, kita ketemu dengan Bu Dokter atau Pak Dokter. Nah, itu adalah individu dengan individu. Kemudian yang kedua, bisa individu dengan kelompok. Ada yang tahu contohnya? Sama seperti sekarang ini, guru dengan muridnya, Pak Theo dengan murid-muridnya. Ini adalah individu dengan kelompok. Kemudian yang ketiga, bisa kelompok dengan kelompok. Misalkan siapa yang suka sepak bola, siapa yang suka basket. Nah, itu adalah tim. Berarti antara tim sepak bola A dengan tim sepak bola B, mereka saling bertanding. Maka di situ hubungan timbal baliknya kelompok dengan kelompok. Kemudian yang berikutnya, apa ciri-cirinya dari interaksi sosial? Sekarang kalau kita lihat ciri yang pertama, jumlah pelakunya harus lebih dari 2 orang. Tidak boleh cuma 1 orang. Nah ya, kalau cuma 1 orang ngomong sendiri gitu ya. Nah, ini harus 2 orang atau lebih. Kemudian yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Misalkan yang suka dengan pramuka. Nah, kalau kalian suka pramuka, di situ kalian pasti kenal dengan berbagai macam simbol atau lambang. Bisa dengan menggunakan peluit, bisa menggunakan semapur. Nah, itu untuk berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, ada suatu dimensi waktu. Bisa lampau yang sudah kita lalui, bisa yang sekarang ini, kini, kemudian bisa yang akan datang. Kemudian yang keempat, ada tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Kenapa kok kita ngomong? Kenapa kita berbicara? Nah, itu tujuannya. Misalkan kita lapar, kita diam aja, orang lain nggak tahu. Tapi kalau kita berbicara, kita ngomong, saya lapar, berarti tujuan untuk kita makan menjadi kenyang bisa tercapai. Kemudian berikutnya, apa syaratnya dari interaksi sosial? Ya, ada 2 syarat dari interaksi sosial. Yang pertama adalah ada kontak sosial. Nah, apa itu kontak sosial? Kontak sosial itu berasal dari bahasa Inggris contact, juga berasal dari bahasa Latin con atau cum. Nah, ini artinya adalah bersama-sama. Kemudian yang kedua, kata tangere yang berarti menyentuh. Sehingga kalau diartikan apa itu kontak sosial? Kontak sosial itu adalah bersama-sama menyentuh. Nah, dengan pengertian yang seperti ini, maka interaksi sosial dalam berinteraksi kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena dalam berinteraksi sosial ada 2 sifat. Ya, dengan kita berkontak bisa muncul positif. Kalau positif baik, bisa menimbulkan kerjasama, bisa menimbulkan gotong royong. Tetapi kontak sosial ini bisa bersifat negatif. Bisa terjadi pertikaian, bisa terjadi pertengkaran, bahkan bisa terjadi tindakan kriminalitas. Ya, kontak sosial menyentuh secara bersama-sama, ada sentuhan fisik, kalian main sepak bola ya atau futsal. Ternyata kamu sliding, wah, dengan keras. Di situ kan pasti nanti bisa terjadi yang negatif. Kamu mungkin bisa dibalas kalau
mereka tidak suka dengan perilaku kita yang salah tadi. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah komunikasi. Nah, dalam berkomunikasi itu ada beberapa komponen. Yang pertama, kalau kita berkomunikasi pasti ada komunikatornya atau yang mengirim pesan. Seperti sekarang ini, Patio sedang mengirim pesan. Pesannya apa? Kita belajar tentang interaksi sosial. Kemudian yang kedua, ada penerima atau komunikannya. Siapa sekarang yang sedang menerima pesan? Yang sedang menerima pesan adalah para murid, kalian semua. Ya. Kemudian yang ketiga, ada pesan atau sesuatu yang disampaikan. Apa yang disampaikan? Pesannya apa? Ya, pesannya kita belajar yang baik dalam pembelajaran interaksi sosial. Nah, itu adalah pesannya. Nah, media, alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Banyak media, banyak alat yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kita. Bisa secara langsung, ya, bisa dengan menggunakan telepon, bisa menggunakan HP, itu adalah media atau alat. Kalau zaman dulu itu ada pakai surat gitu ya, kemudian pakai kentongan. Nah, itu zaman-zaman yang lampau. Kemudian yang terakhir ada umpan balik atau ada tanggapan atau istilahnya respon. Sehingga kalau kalian diajak berbicara, diajak komunikasi, tentu harus ada umpan baliknya, ada responnya. Kamu ditanya, sudah makan? Tidak ada jawabannya. Kamu tidak menjawab. Berarti di situ tidak ada komunikasi. Kenapa? Tidak ada umpan baliknya. Kemudian yang berikutnya, apa macamnya dari interaksi? Tadi di awal sedikit sudah saya singgung tentang interaksi. Nah, ada interaksi yang dikatakan primer. Kenapa primer? Primer terjadi itu secara langsung, ya, seperti tatap muka, bersalaman, saling senyum. Itu primer, kita bertemu secara fisik langsung. Kalian di rumah ketemu dengan papa dan mama kalian, atau dengan kakak atau adik, itu interaksi primer. Tetapi yang kedua ada yang dinamakan dengan yang sekunder. Nah, apa itu sekunder? Sekunder itu ada perantaranya. Tetapi dalam interaksi yang sekunder ini ada dua macam perantaranya. Yang pertama, ada yang sekunder langsung. Perantaranya, alatnya melalui telepon. Kita langsung berbicara dengan orang yang kita hubungi. Bahkan sekarang kita bisa video call. Kita bisa pakai Google Meet dan segala macamnya teleconference. Itu sekunder langsung. Ada perantaranya. Kemudian yang berikutnya, ada yang sekunder tidak langsung. Artinya apa? Memerlukan pihak ketiga. Kita nggak ketemu dengan mereka, tetapi kita bisa, misalkan, ya, kalian titip pesan, titip salam. Nanti tolong sampaikan salam saya pada teman saya yang waktu SD dulu pernah satu sekolahan. Karena temanmu yang kamu temuin tadi, ternyata menjadi teman kalian pada waktu kalian masih di SD dulu. Itu macamnya interaksi sosial. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir untuk pembelajaran kita hari ini, faktor-faktor yang menyebabkan berlangsungnya proses interaksi. Kenapa kok kita melakukan interaksi? Faktornya apa? Yang pertama, ada faktor imitasi. Ya. Apa itu imitasi? Imitasi itu adalah kecenderungan untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh orang lain, atau istilah lainnya adalah meniru. Ya, kenapa kok kita meniru? Penyebabnya apa? Mungkin kita ada minat, ada keinginan, atau mungkin juga ada sesuatu yang berharga atau yang bernilai dari orang tersebut yang kemudian kita tiru. Misalkan kita meniru artis yang terkenal gitu kan, kita tiru model pakaiannya, kita tiru gaya bicaranya. Nah, itu adalah imitasi. Berarti di situ juga ada proses interaksi. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah sugesti. Apa itu sugesti?
Sugesti adalah mempengaruhi seseorang, bisa individu, bisa orang lain, sehingga orang lain tersebut melakukan tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu, nggak mikir-mikir lagi. Kenapa kok orang mudah tersugesti? Kenapa orang melakukan sesuatu tanpa dipertimbangkan? Yang pertama, mungkin ada faktor hambatan daya kemampuan berpikir. Kemampuan berpikirnya kurang, ketidakmampuan dalam berpikir. Bisa juga karena banyak pikiran. Orang yang banyak pikiran itu harus hati-hati ya. Kenapa? Karena mudah tersugesti, mudah terpengaruh. Dia melakukan sesuatu, kemudian tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan, melakukan apa yang disugestikan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, bisa juga disebabkan karena adanya kewibawaan. Kalian kenal Pak Soekarno, presiden kita yang pertama. Itu dikatakan orang yang paling berwibawa. Kenapa? Beliau punya kewibawaan yang luar biasa, sehingga orang yang mendengar pidatonya kemudian melakukan apa yang menjadi inti dari pidatonya. Kemudian yang keempat, faktor pengukuhan keyakinan diri. Ada kepercayaan diri, dan kepercayaan diri itu menjadi gambaran keyakinan terhadap norma atau pedoman tingkah laku tertentu. Dan yang terakhir, faktor pendapat mayoritas. Sebagian orang sudah mengatakan ini yang benar, ini yang harus dilakukan tanpa pikir panjang. Kenapa kok kita berjalan di Indonesia, berjalan itu di sebelah kiri, kok tidak di sebelah kanan? Ini pendapat mayoritas. Kenapa kok kalau kita makan itu harus duduk yang baik? Kalau orang Jawa atau orang dulu itu mengatakan, kalau makan itu jangan duduk di pintu, tidak baik. Itu kita sudah bisa berpikir sekarang, kenapa kok nggak boleh di pintu? Pintu itu kan tempat dari kita keluar masuk. Kalau kita sedang makan, kemudian kita berada di pintu, ya bagaimana? Itu kan kemudian kita melakukan tanpa pikir panjang. Kalau kita makan tidak akan berada di pintu. Yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Identifikasi itu adalah kecenderungan yang tanpa disadari untuk menyamakan diri atau bertingkah laku yang sama seperti yang dilakukan pihak lain. Identifikasi itu hampir sama dengan imitasi, hampir sama tetapi berbeda. Kalau identifikasi itu tanpa disadari, tetapi kalau imitasi itu menyadari, aku pengen seperti, itu imitasi. Tapi kalau identifikasi tanpa disadari, kenapa? Karena awalnya kan dia tidak sadar. Kemudian dia melakukan identifikasi. Orang kok mengatakan, saya kok seperti papa ya, saya kok seperti mama ya. Kita ambil cermin, kita lihat, oh iya ya, saya seperti mama, saya seperti papa. Kenapa? Mungkin dari muka kita, mungkin dari hidung kita, atau mungkin dari mata kita. Ini adalah identifikasi, mengidentikan. Kemudian yang terakhir, faktor simpati. Faktor simpati itu adalah kecenderungan merasa dekat dan tertarik untuk mengadakan hubungan saling mengerti dan kerjasama dari pihak individu yang satu terhadap pihak individu yang lain. Merasa dekat. Kalau kita sudah merasa dekat, kita sudah tertarik melihat orang lain yang sedih, melihat orang lain yang gembira, kita ikut bersimpati. Kalau kita melihat orang yang sedih, kita bersimpati. Kenapa? Ada apa? Itu pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar dulu. Kalian pahamin lagi, kalian perdalam lagi wawasan kalian tentang bagian yang pertama dari interaksi sosial.